Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Syauki, saya dari kelompok 7. Eh, Nama kelompoknya itu adalah sektor public accounting, yang berarti akuntansi sektor publik. Nah, kalau kita rekap dari kesalahan saya waktu pengedaran hari pertama, saya sudah melakukan kesalahan, yaitu tidur saat eh, waktu penjelasan LinkedIn yang dibahas oleh alumni akuntansi Unpad. Nah, setelah itu saya selalu mengerjakan tugas dengan waktu yang mendadak. Ya, biasanya saya mengerjakannya H-1 sebelum pengedaran dimulai. Dan waktu pengedaran 2, saya sudah melakukan kesalahan saat waktu pembahasan tentang akuntansi. Ya, waktu pembahasan tentang akuntansi yang disampaikan oleh Bu Salmana. Karena saya masuk ke toilet terus, izin ke toilet. Ya, kebetulan saya juga sesak BAB. Dan yang saya lakukan selama pengedaran 2, saya sudah berusaha datang cepat dan sudah terjadi datang cepat juga. Yang kedua, kami melakukan games dengan seperti pos-pos begitu, dan kami kalah 2 kali dalam 5 pos. Ya, kami kalah 2 kali dan kami menang 3 kali. Kami kalah 2, yang kalah awal kami itu kalah saat bermain color outline. Kami disuruh menggambar, mewarnai, tapi dengan satu spidol pada 18 orang yang memegang spidol tersebut, dan kami kalah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami kalah saat pos main air, yang dimana permainannya itu tentang mengoper gelas yang berisi air dengan gelas yang bolong. Dan di kelompok saya, para laki-lakinya itu memegang pipa besar yang berisi bola dan berbolong pada sisi pipa tersebut. Dan yang perempuannya hanya menuangkan air. Tetapi kami kalah karena beberapa dari kami gak sanggup untuk menahan lama menutup lubang pipa tersebut. Dan kemudian kemudian kami memenangkan 3 game. Game pertama yaitu adalah seperti main engklek yang lompat-lompat begitu. Sistematika gamenya itu seperti satu orang tim lompat-lompatan dan satu orang musuh lompat bersama. Jika mereka saling bertemu, mereka akan sweet. Yang menang akan lanjut, yang kalah akan gugur, maksudnya akan mundur, mengulang lagi dari awal. Nah, di saat itu kami ada yang masuk orang yang telah lolos 5 orang. Yang bernama adalah Akil, Yan, Papel, terus Clara, terus Elizabeth. Kemudian yang di game kedua, kami memenangkan game dengan sistematika yang seperti mencari benda yang tersembunyi dalam keadaan bergandengan dengan satu kelompok, saling bergandengan. Kami mendapatkan 5 benda
yaitu pada pohon, yaitu yang terletak di halaman delta, dan kami mendapatkan 5 poin dan musuh mendapatkan 3 poin. Yang jauhnya itu hanya 2 poin saja. Nah, saat game ketiga saat kami memenangkan game 3 yang dengan sistematika seperti tebak kata, tetapi kami harus berlari untuk mencari hurufnya satu per satu, dan satu kesempatan buat satu orang tiap pergiliran. Dan kami memenangkan tersebut dengan kata GNOP, dengan spellingnya dengan seperti GNOPE. Sorry, maksud saya dengan huruf GNOME, GNOME. Kami menangkan game tersebut hanya dengan satu kata doang, yang dimana musuh tidak dapat kesempatan untuk menang poin atau 1 atau 2 sama sekali. Mereka nggak dapat kesempatan untuk mengejar kami. Nah, setelah itu saya menjalankan isoma di ruangan delta. Setelah nah, itu tentang membahas tentang tips-tips untuk maba dari alumni yang bernama Brian Ivan Darmawan, yang materinya yang berjudul dengan bertumbuh dan menemukan arah dalam dinamika awal perkuliahan. Ini yang semua yang saya catat dari semua materi yang saya rangkup, yang beliau sampaikan. Dan selama beliau menyampaikan materi, saya mengakui kesalahan saya karena saya hampir tertidur saat beliau menyampaikan materinya. Saya setengah tidur saat materi berlangsung, tetapi untungnya saya tidak tertidur pulas sama sekali. Saya hanya setengah tidur saja. Kemudian saya merasa bersalah karena saat mengganti baju ke meja, saya berlama-lama di toilet. Saat materi, saya mencatat tentang dalam catatan saya yang saya rangkup hanya tentang jejak selama Kang Brian saat menjadi mahasiswa akuntansi Unpad, yaitu dia pernah pada tahun 2021 dia join EY Auditors EY, dan dia masuk komunitas keagamaan, dan dia menjadi internal vice manager, dan dia memiliki saran kalau saat maba usahakan jangan terlalu santai dan main-main saja dan nongkrong. Bukan berarti mengosongkan semua kegiatan, menghiraukan semua kegiatan di dalam kampus. Dan dia sudah lulus di Universitas Pajajaran Akuntansi dengan pendidikan jenjang pendidikan S1. Dalam materi yang saya rangkup itu ada tertulis apa yang harus dilakukan saat
jika ada rencana untuk menjadi maba yang benar. Yang pertama adalah mencapai nilai 100%, ya, memaksimalkan IPK yang tinggi, cari pola-pola yang sejajar, dan kalau bisa usahakan nongkrong juga, dan jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Setelah itu saya akan membahas tentang buku saya. Dalam kesalahan saya selama ini sampai sekarang, saya belum menyampul buku dengan benar. Saya hanya menempelkan elemen-elemennya saja. Saya sudah berusaha membeli sampul buku sebanyak 5 kali. Tetapi semuanya itu tidak cukup untuk buku tersebut yang saya punya. Nah, ini biodata saya. Nah, di halaman 2 itu yang saya tulis tentang jadwal mingguan kegiatan saya. Dan yang di halaman 3 itu adalah deskripsi lengkapnya. Di halaman 4 itu tentang nama kelompok, yaitu sektor public accounting. Dan ini adalah anggota-anggota kelompok termasuk saya, yang diketuai oleh Yan. Nah, di halaman 11 saya menulis Hima Akuntansi Unpad. Ini dia yang saya tulis. Dan di halaman 12 adalah visi dan misi Hima Akuntansi Unpad. Dan ini adalah, dan di bawahnya adalah tentang pengedaran proyek besar Hima Akuntansi Unpad. Dan ada Volka juga, ada PAW, dan saya juga menulis tentang Fama FEB. Dan ini adalah struktur Fama 2025. Yang terletak di halaman 14 dan 15. Dan di halaman 16 saya menulis tentang divisi Hima Akuntansi. Yang pertama ada internal audit, yang tugas utamanya adalah menjaga kepatuhan pada ADART kebijakan SOP Hima Akuntansi, mengidentifikasi risiko dan peluang, serta memberi rekomendasi audit kepada Presiden, meningkatkan keadilan dalam penggunaan dan transparansi pengelolaan organisasi, menilai keandalanan laporan pertanggungjawaban dan keamanan aset organisasi. Yang kedua adalah administrasi, divisi yang berfungsi mengoptimalkan administrasi Hima Akuntansi, mencakup surat menyurat, inventaris, percetakan rapat, pengelolaan database anggota, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Yang tiga ada academic development. Yang keempat ada career advancement. Yang kelima ada human resource development. Keenam ada internal affairs. Ketujuh ada external relations. Ke-8 ada Hima Akunpad Information dan Creative Center.
ke-9 ada Himak Unpad Care. Ke-10 ada Treasury and Controller. Dan yang terakhir ada Business Unit. Dan di halaman 20 ini adalah tentang memilih divisi yang saya pilih tentang Hima Unpad. Dan ini di halaman 22 saya menulis tentang esai yang bertema diriku kemarin, kini, dan esok, yang saya tulis dalam 5 kalimat 5 paragraf. Ini adalah hasil wawancara cutting di halaman 24, 25 sampai 28. Yang kami wawancarai adalah Javier Helsa, angkatan 2023 IUP. Yang kedua adalah Laureta Julia, angkatan 24. Yang ketiga adalah Charlie Yong, angkatan 22. Dan ini adalah hal terakhir yang saya kerjai sebelum mulainya pengedaran 2, yaitu foto angkatan. Nah, untuk kesalahan kelompok menurut saya yaitu kurangnya komunikasi pada anggota. Bukan berarti saya menyalahkan ketua kelompok juga, karena kami tidak pernah, mungkin saya tidak pernah ikut kerja sama bersama kelompok secara langsung. Tetapi saya ikut berbincang, berdiskusi via chat line. Dan solusi menurut saya untuk hal tersebut adalah jika saya adalah ketua kelompok, saya akan memastikan satu persatu dengan cara seperti menelponnya atau mengontaki satu persatu anggota saya dengan jelas dan signifikan. Kemudian solusi untuk masalah saya adalah saya akan mengerjakan tugas pengedaran dengan giat dan lebih cepat. Dan juga lebih teliti. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.